Swastiastu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Harum Astarini, guru matematika di SMP Negeri 1 Melaya. Menjadi guru di sekolah ini merupakan salah satu kesempatan terbaik saya. Salah satu alasan menjadi guru di sekolah ini tidak lain karena program yang pernah saya ikuti di tahun 2022, yakni program PPG Prajabatan. Melalui program yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, saya memiliki banyak sekali bekal untuk saya terapkan sebagai langkah awal dalam memulai perjalanan di SMP Negeri 1 Melaya. SMP Negeri 1 Melaya adalah salah satu sekolah di Kabupaten Jembrane yang terletak di barat Pulau Bali. Mengawali perjalanan pengabdian saya di sini, selain untuk menerapkan apa yang telah saya dapatkan, saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman baru bersama Bapak Ibu guru hebat di sekolah ini. SMP Negeri 1 Melaya sendiri merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Jembrane yang saat ini telah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka telah membawa angin segar dalam dunia pendidikan. Kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya proses belajar yang dilalui oleh peserta didik. Hal ini bertujuan agar mereka dapat lebih menghargai proses belajar yang bermakna dan tidak hanya selalu berpedoman pada hasil akhir yang berupa nilai kuantitatif. Sejalan dengan esensi kurikulum merdeka dan tuntutan pembelajaran abad 21, kemampuan peserta didik untuk menerapkan konsep matematika dalam kehidupan nyata menjadi semakin penting. Sayangnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Banyak sekali sumber informasi yang menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa di Indonesia masih sangat kurang. Hal ini juga saya temui di sekolah. Masih banyak siswa yang belum menguasai operasi hitung dasar matematika. Berdasarkan hasil asesmen awal non-kognitif, mayoritas siswa menyampaikan ketidakpahaman mereka karena matematika terlalu banyak menghafal dan perhitungan yang sulit. Melihat fenomena tersebut, saya sebagai guru matematika tergerak untuk membawa misi dalam mengenalkan pembelajaran matematika yang lebih bermanfaat dalam konteks kehidupan nyata dan juga menyenangkan, sehingga dapat memutus rantai stigma negatif pada siswa tentang pembelajaran matematika yang sulit dan juga menyeramkan. Mewujudkan hal tersebut, banyak diskusi yang saya lakukan bersama dengan rekan sejawat, mulai dari berbagi cerita tentang kondisi siswa, permasalahan dalam pembelajaran, hingga solusi yang telah dilakukan. Sampai akhirnya, saya melakukan sebuah inovasi dalam pelaksanaan asesmen formatif, yaitu puzzle matematika dengan bentuk penilaian StarChamp sebagai asesmen formatif berbasis masalah kontekstual yang responsif budaya. Dalam merencanakan, saya menemukan beberapa tantangan, mulai dari waktu dalam penyusunan instrumen, mencari ide kegiatan yang dapat membuat siswa aktif, hingga tantangan ke depan untuk menggiring siswa memiliki pola pikir bahwa hasil belajar tidak hanya dilihat secara kuantitatif, namun juga proses belajar itu jauh lebih penting. Kegiatan asesmen formatif pada materi operasi hitung bilangan rasional dikombinasikan dengan metode Team Games Turnamen. Mengawalinya, siswa diajak mengingat kembali syarat dari operasi hitung bilangan rasional, serta memberikan contoh di kehidupan sehari-hari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi lebih banyak contoh. Kalau misalnya kalian pernah nggak disuruh belanja ke pasar atau ke warung? Pernah? Pernah. Jadi misal nih, kalian disuruh beli beras seperempat kilo, disuruh beli gula juga seperempat kilo. Itu kira-kira kalau ngitung total beras belanjaan itu kalian apain? Harus menjumlahkan. Dijumlahkan kan? Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam kelompok 4-5 siswa secara heterogen berdasarkan perolehan StarChamp. StarChamp ini merupakan poin penilaian keaktifan siswa yang tertuang dalam bentuk bintang di sebuah kartu yang selanjutnya disebut sebagai the treasure card. Siswa yang aktif di setiap pembelajaran berkesempatan untuk mendapatkan StarChamp dengan ketentuan poin dan warna yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Setelah duduk bersama kelompok, guru menjelaskan alur pelaksanaan asesmen formatif. Tugas kalian hari ini adalah kita bakal bermain Puma. Nama gamenya ini Puma, jadi puzzle matematika. Tahu puzzle kan? Tahu. Ini kan puzzle nih. Nah, jadi hari ini kalian bakal menjawab soal tapi sambil menyusun puzzle. Setiap kelompok bakal dapat 2 lembar. Satu yang KPDD ada 2 lembar, satunya ini lembar soal yang perlu kalian selesaikan, dan satunya lagi itu lembar jawaban. Jadi soal nomor 1 itu jawabannya dan caranya itu silakan ditulis di sini. Yang nomor 2, 3, dan 4. Ya, dikerjakan satu-satu aja. Jadi misalkan nih, satu soal udah selesai, silakan kalian datang ke ibu ke depan. Barang siapa yang selesai
kalian full dapat 4 puzzle. Kalaupun tidak selesai, nggak apa-apa. Yang penting setidaknya ada usaha untuk mengerjakan. Paham? Siswa bersama kelompok berdiskusi menyelesaikan soal dan melengkapi puzzle masing-masing. Nomor 1. Oke, kelompoknya Bagas benar, silakan ambil 1. Bebas yang mana saja. Oke, silakan dikerjakan lagi soal yang lain. Lanjut. Oke, silakan dicari pasangan puzzle-nya. Lanjut, siapa lagi yang sudah bawa ke sini? Silakan dicari pasangannya. Saat waktu yang ditentukan habis, maka pengerjaan soal dan pencarian potongan puzzle dihentikan. Guru dan siswa melaksanakan ice breaking sambung kalimat dari gambar yang terbentuk berdasarkan potongan puzzle di tiap kelompok. Ice breaking-nya di kelompoknya si Vino dan kawan-kawan ini. Silakan dimulai. Kepung berasal dari Jembrana. Oke, mengepung dari mana katanya terus? Kepung biasanya pakai kerau. Oke, terus? Kepung tempatnya di sawah. Terakhir. Terakhir lagi, ditambahkan kira-kira apa lagi? Kerbaunya. Wow. Oke. Kegiatan dilanjutkan dengan mereview hasil diskusi dan memberikan penekanan konsep mengenai operasi hitung bilangan rasional secara kontekstual, serta pemberian star champ sesuai urutan kelompok tercepat yang berhasil merangkai potongan puzzle. Terakhir yang nomor 4. Pertama-tama kalian harus ngapain yang nomor 4 itu? Diapain dulu? Dikurangkan. Dikurang, apa yang dikurang? Aha, yang mana tuh yang harus dikurang susu sapinya? 1/2. Aha, kenapa dikurang? Karena diberikan. Oke, ada kan ingat, pokoknya kalau kalian ketemu soal diberikan, udah tinggal dikurang aja kan, artinya barang kalian berkurang. Terus setelah dikurang diapain? Dibagi. Dibagi dengan 3/8. Kenapa dibagi 3/8? Ada kata-kata apa di sana? Karena mau dibagikan ke 8 orang. Oke, karena ada kata masing-masing. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada aman ya? Jadi sesuai dengan janji kita di awal, bahwa kelompok 1 dan 2 yang tercepat itu dapat bintang. Silakan diwarnai. Kelompok 3 dan 4 itu adalah bintang biru. Sisanya bintang kuning. Silakan diwarnai. Asesmen ditutup dengan refleksi dari siswa dan guru. Silakan. Seru, tapi tugasnya belum selesai. Tugasnya belum selesai. Nomor berapa yang belum selesai? Nomor 2. Sekarang udah paham nggak sama yang nomor 2? Sudah. Sudah ya, lanjut. Siapa terakhir? Saya. Dari Bagas. Oke, silakan disampaikan. Kita bisa mengenal budaya-budaya Indonesia. Budaya-budaya Indonesia. Benar nggak sih kalian jadi tahu budaya Indonesia? Benar. Itulah praktik baik yang telah saya lakukan dalam pelajaran matematika, khususnya di bidang asesmen. Beberapa dampak positif yang terlihat dari pelaksanaan praktik baik ini adalah meningkatnya kemampuan disposisi matematis siswa, kemudian kolaborasi siswa yang semakin meningkat, kerjasama yang meningkat, serta kepekaan siswa terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini juga disepakati oleh beberapa rekan kerja di sekolah. Saya sangat terkesan dengan bagaimana inovasi dari Ibu Harum mengenai pengambilan nilai formatif di mata pelajaran matematika. Yang dimana selain mengambil nilai formatif matematika, Ibu Harum juga menggabungkannya dengan mengenal budaya Indonesia. Selain menjawab soal matematika untuk mendapatkan puzzle, Ibu Harum juga secara tidak langsung mengenalkan kepada siswa bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat berdampak positif bagi siswa dan seluruh pihak yang terlibat. Semangat berinovasi untuk seluruh guru di Indonesia. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.